Halo guys, welcome back to my channel. Kembali bersama aku, Devianti. Oke, di video kali ini aku akan mereaction video tentang artis yaitu bernama Lesti. Nah, di situ aku akan melihat karena kemarin itu lagi viral banget karena dia sedang pingsan, nggak tahu ya kenapa. Mungkin karena kecapean. Oke, di situ karena lagi viral dan karena Lesti jatuh, dan di situ juga banyak banget yang komentar dan netizen bertanya kenapa sih pingsan. Mungkin karena itu kecapean atau karena sedang mengandung ya, terlalu banyak masalah jadinya pingsan. Oke, jangan lama-lama dan jangan banyak bicara. Ayo kita langsung aja tonton cekidot. Oke guys, kita langsung aja tonton videonya. Di sini kita langsung, dulu. Di sini kita Tanpa gonjang-ganjing, kemarin rumah tangga baru Rizky Bilar dan Lesti pun kembali ramai menjadi perbincangan. Bagaimana tidak? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba tersiar video pendek yang merekam Lesti mendadak pingsan di sosial media. Video yang memperlihatkan Lesti jatuh pingsan saat berusaha diamankan Rizky Bilar pasca tampil itu pun sontak menuai geger publik hingga netizen mencuatkan tanya, apa yang terjadi dengan Lesti? Oke guys, di sini tuh viral banget videonya di TikTok, video pendek ya. Ini kejadiannya itu ya mungkin dia mau diwawancara, cuma karena mungkin capean jadi dia itu ya pingsan kali ya. Yuk kita langsung aja tonton lagi. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Ditempa masalah yang datang bertubi-tubi menyoal pernikahan Siri dan usia kehamilannya, mungkinkah Lesti stres hingga pingsan? Entahlah. Yang jelas, demi menjaga Lesti dan calon bayinya, diam-diam Rizky Bilar membuat sebuah aksi tegas sekaligus mengejutkan. Gimana ya guys, menurut aku netizen itu nggak perlu harus repot-repot untuk kayak mencari kesalahan orang lain, apalagi Lesti ya. Mungkin Lesti atau dikatakan kalau Lesti itu adalah pembohongan publik, tapi menurut kita, menurut aku ya, atau menurut orang-orang yang positif itu nggak perlu juga kita harus bagaimanapun juga artis juga punya profesi atau masalah yang nggak semuanya harus dibeberkan. Apalagi ini ya pasti lebih tahu lah, karena apa ya, kayak pernikahan, apalagi di situ ada saksi-saksinya dan pastinya di situ lebih mengerti. Jadi buat kita netizen atau bagi yang artisnya si Lesti Kejora ya, mungkin kalian tuh jangan terlalu banyak mencari kesalahan orang lain, karena belum tentu kalian ya yang ngomong itu belum tentu baik gitu. Yuk kita langsung aja tonton lagi. Ditemui secara eksklusif oleh tim Hotshot, Bilar membenarkan bahwa diam-diam dirinya telah melaporkan salah satu akun di sosial media ke pihak polisi dan kini sedang dalam tahap penyelidikan hukum yang serius. Yuk tuh kan. Nah ini Bilar, suaminya Lesti, itu melaporkan akun yang mungkin merasakan hatersnya Lesti, yang mungkin berkata-kata kasar atau berkata-kata yang tidak pantas, sehingga mungkin bukan cuma satu atau dua akun ya, mesti banyak, tapi ini mungkin dari suaminya si Lesti ini, mungkin ini akun ini yang merasakan atau kayak memprovokasi buat orang tuh kayak Lesti tuh cari kesalahannya si Lesti terus gitu ya. Mungkin aku sih setuju juga sih ya, karena bagaimanapun juga apalagi ini tuh istrinya ya, pasti dia tuh resah banget, apalagi istrinya tuh lagi hamil, pastinya tuh lebih mementingkan apa ya, khawatir lah sama istrinya kenapa sih gini gitu. Nggak perlu lah kita tuh cari-cari kesalahan orang lain gitu loh netizen. Kalian tuh mikir lah, nggak perlu harus itulah kan, harus netizen harus pintar dalam
bersosial media. Oke, kita langsung tonton lagi ya. Tanggal 27 Juli lalu dulu ya, memang ada seseorang yang melapor sini, namanya Muhammad Rizky, melaporkan tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Terlapornya ini masih dalam lidik karena yang terlapor ini adalah akun atas nama Pioni Yegesini Jujur ya. Itu udah lama kok, pelaporannya udah lama. Prosesnya udah sejauh apa, Kak? Ya seperti yang santer diberitakan, sebenarnya tujuan saya begini adalah ingin memberikan efek jerah ya pada beberapa. Oke, di sini Rizky Bilar itu melaporkan akun tersebut udah lama. Cuma mungkin karena mungkin sibuk ya, jadi tidak tertunda terus. Di sini ada tulisannya apa ya? Rizky Bilar melaporkan akun. Ya, polisi lakukan profil karena akun sudah dimatikan. Berarti akun yang dilaporkan ini tersebut ini telah di on ya, kayak udah nggak aktif gitu. Mungkin dia takut kali ya. Jadi ini mungkin polisi juga susah untuk menanganinya akun tersebut karena akunnya sudah mati gitu kan, nggak dipakai lagi gitu. Kita langsung aja dengerin lanjutannya. Yang saya nggak tahu tujuannya apa, ya hate speech atau memprovokasi, propaganda. Menurut saya gunakanlah sosial media dengan bijak, lakukan hal baik, hal positif, kita positif. Dan kalau misalkan tidak suka dengan seseorang, jangan langsung menghujat, mencaci maki. Oke guys ya, jadi kita bersosial media itu dengan bijak, dengan baik ya. Walaupun kita membenci seseorang, kita membenci artis tersebut, tapi kita tuh juga punya batas-batasan, dan kita artis itu juga manusia ya, yang kayak kita juga kalau dihina, dicaci itu juga akan menimbulkan dampak dari psikologis, dari dampak ya pokoknya dari bukan cuma di sosial media tapi dari kehidupan nyata kita aja itu bisa terjadi kenyataan ya. Itu dampaknya bisa sakit atau bisa sakit kepala atau berpikiran ya menjadi stres gitu. Jadi buat kalian yang netizen cukup menggunakan sosial media dengan sesuai dan peraturan yang baik oleh pemerintah, dan sayangilah kalian dalam mensikapi sosial media karena orang pintar tidak boleh ya kayak gitu. Oke, lanjutin. Sudah tahu posisi siapa, tapi nantilah saya sudah tahu posisinya di mana, orang mana, dan tujuannya saya sudah tahu. Tapi yang pastinya kita proses, percayakan, kita kan negara hukum, Pak, percayakan semuanya proses hukum ini kepada Polri, pihak Polri di kepolisian. Tapal batas kesabaran Rizky Bilar yang akhirnya pecah berbuntut pelaporan polisi seorang oknum haters tak pelak menambah panjang daftar selebriti yang mendadak memutuskan untuk bangkit dan melaporkan haters yang telah menebarkan kalimat kebencian dan membuli keluarga mereka. Nah, menurut aku sih ini tuh bener banget ya, karena apalagi ya efek jerah untuk para netizen biar tidak berkomentar seenaknya, menyakiti, dan bisa biar kapok aja sih. Aku juga suka banget biar kapok, biar dia itu nggak seenaknya untuk ngomong atau mengatai artis tersebut, kayak mengatain yang tidak pantas gitu. Jadi menurut aku sih aku setuju banget sih kalau untuk dilaporin karena berefek jerah. Ya mungkin dari logistik juga pasti kita akan maafkan, tapi pasti dong kita juga biar ini orang biar komentar atau biar sosial media biar tidak apa ya omongin orang kasar-kasar gitu. Yuk kita langsung tonton lagi. Setelah Ruben Onsu, Ayu Ting Ting hingga Atta Halilintar, kini giliran Rizky Bilar yang mengaku serius mengejar sang haters yang merundung rumah tangga barunya dengan Lesti sampai ke jeruji besi. Ada hal yang nggak bisa saya jelaskan di sini. Yang pasti dia akun tersebut adalah salah satu akun yang ingin saya kasih efek jerah, dan akun tersebut merugikan saya. Sebenarnya tujuan saya ingin lebih ke supaya setidaknya bukan hanya saya gitu, maksudnya banyak banget orang-orang yang mencaci maki orang lain, public figure orang lain atau menghujat
beberapa orang gitu. Tujuan saya supaya kedepannya mudah-mudahan orang berpikir lagi lah sebelum mengetik sesuatu yang menyakitkan perasaan orang. Nah itu guys, jadi buat kalian jangan sembarang mengetik atau kalian itu yang suka komentar-komentar yang seenaknya kalian. Jadi kalian itu artis juga punya perasaan dan juga punya kehidupan yang nyata yang berdampak di dunia nyata mereka gitu. Mungkin ada yang artis masih bodo amat, tapi juga ada juga yang artis juga suka baca komen, itu juga bisa berdampak dari pemikiran. Apalagi ini Lesti lagi hamil ya, pasti itu juga berpikiran banget, apalagi lagi hamil pasti capek banget. Mulai bangkit memberikan efek jerah kepada sang haters, ironisnya di sisi lain, Rizky Bilar juga tak putus dirundung polemik. Pasalnya, diam-diam pula, Rizky Bilar telah diadukan wanita bernama Mila Mahmuda ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Oktober lalu. Tak tanggung-tanggung, Rizky Bilar diadukan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kuasa hukum dari Ibu Mila Mahmuda telah mengadukan saudara. Oke, di sini ada seseorang wanita yang melaporkan Bilar ini ke polisi, tapi kita nggak tahu ya ini masalahnya kenapa sih bisa ini ada seorang wanita yang ingin melakukan biar Rizky Bilar ini mau ke biar masukin penjara gitu dalam 7 tahun ya, 7 tahun di penjara. Nah gua tahu juga sih, yuk kita langsung aja tonton biar jelas. Rizky Bilar ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Adapun aduan kami adalah terkait dugaan pelanggaran pasal 266 KUHP tentang memberikan keterangan palsu dalam akte otentik dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nah, di sini ada seseorang yang bilang kalau Rizky Bilar ini melaporkan kayak semacam laporan palsu, dan ini wanita ini tuh kayak melaporkan itu dan bisa dikenakan yaitu 7 tahun di penjara. Oke, di sini kita paham ya. Oke, langsung aja kita. Di sini Rizky Bilarnya juga bilang no comment. Menurut aku sih ya nggak mau masalah ini ya, karena lagi fokus dengan masalah yang Lesti ya, mungkin kita nggak tahu tanggapannya. Yuk nonton aja, kita langsung aja tonton. Mungkin kalau masalah hukum saya nggak punya kapabilitas untuk menjawab. Uniknya, diam-diam diadukan karena dituding melakukan kebohongan publik dan dipermasalahkan karena melakukan ijab kabul sebanyak 2 kali. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) justru mengutas sebuah pengumuman mengejutkan bahwa ritual ijab kabul yang 2 kali dilakukan oleh Rizky Bilar untuk menikahi Lesti bukanlah sebuah hal yang melanggar aturan, baik aturan hukum, apalagi agama. Akad yang pertama. Oke, di sini dijelaskan bahwa ada seseorang yang melaporkan Rizky Bilar karena melakukan pembohongan publik. Nah, di sini ada sesuatu yang menjelaskan yang menurutnya itu ya ini sah saja. Yuk kita langsung aja nonton. Jika terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan sah. Bahwa kemudian untuk kepentingan pencatatan membutuhkan Oke ya guys, di sini menanyakan kalau nikah 2 kali itu, dan yang pertama itu kan nikah siri, dan disitu disebutkan pernikahannya itu sah ya guys. Jadi buat kalian netizen yang hatersnya si Lesti, please kalian harus denger ya, itu pernikahannya itu sah. Oke. saksian dari pencatat kemudian dia nikah lagi, boleh nggak? Boleh secara agama. Artinya begitu ada nikah siri kemudian nikah lagi di hadapan PPN, itu bukan kebohongan publik, itu bukan kebohongan publik. Oke,
Oke guys, di situ dijelaskan kalau itu tuh tidak pembohongan publik ya. Itu sah secara agama. Dan kalau nikah 2 kali mungkin yang namanya nikah siri itu belum dapat surat nikah. Jadi kalau menikah lagi kan nikah dari negeri ini kan pastinya nikah secara maksudnya 2 kali ya sah saja lah. Kita ya yang nggak tahu, yang maksudnya netizen yang terlalu mencari kesalahan orang lain kayak berpikir, nah kan denger kan kalau itu pernikahan itu sah. Sontak saja, maklumat MUI tersebut mematahkan tudingan Mila Mahmudah yang berkeras memperkarakan Rizky Bilar secara hukum karena telah melakukan prosesi ijab kabul sebanyak 2 kali. Melalui jalur proses, karena itu tadi ada Aku nggak tahu ya ini ibu-ibu siapa yang ditutupi mukanya. Menurut aku ibu kenapa sih kepo banget, apalagi mempersalahkan si Lesti itu pemohon publik. Ya udahlah ibu, terserah dia. Kalau misalnya pemohon publik lebih tahu kan bu, dia mesti di situ juga ada saksi-saksinya, pasti lebih ngerti dong bu. Kalau misalnya mereka pertama nikah nggak kasih tahu ya itu terserah mereka juga bu. Namanya artis juga punya sisi yang tidak mau diketahui dulu, tapi ada akhirnya semuanya juga tahu. Dan menurut aku juga itu bukan pembohongan publik ya, mungkin ngasih tahunya itu belakangan, tapi menurut aku itu kayaknya bukan pembohongan publik. kepastian hukum di dalam masyarakat itu tentang bagaimana sih sebenarnya nikah yang benar itu. Apakah harus 2 kali atau harus cukup sekali? Iya, secara syar'i nggak ada masalah. Nggak ada, kan itu justru menjadi bagian dari syiar. Pernikahan itu salah satu sunnahnya adalah mensyiarkan. Makanya ada anjuran untuk walimah. Kepentingannya apa? Berbagi kebahagiaan, kemudian juga mengkabarkan bahwa saya sudah halal. Bagi saya apapun opini orang, asumsi orang. Oke guys, di sini ada seorang ibu-ibu yang mempersalahkan ya. Menurut aku ibu-ibu nggak usah lah, ibu lebih baik fokus buat diri ibu sendiri aja, nggak usah ngurusin orang lain. Nah, jangan nambah masalah ibu ya, ibu tambah masalah gitu. Menurut aku sih ya udah deh bu, nggak usah ngikut campur urusan orang lain gitu, jangan cari masalah ibu-ibu. Ya terus lagi menurut saya, atau nanti kalau toh segala hal apapun itu pasti bakal terbuat juga. Itu sudah mempertegas ya semua segala opini, baik opini yang negatif dan ditujukan kepada, saya singkat aja ya, Leslar ya, bahwa mengatakan ijab akabul 2 kali itu nggak boleh. Ternyata MUI sendiri sudah mengatakan boleh. Oke guys, di situ menikah 2 kali itu boleh dan sah. Karena di pernikahan pertama itu adalah nikah siri, tapi yang itu menurut agama sah. Dan nikah kedua karena nikah secara umum lah ya, itu juga sah. Jadi itu nggak apa-apa nikah 2 kali. Jadi buat kalian yang hatesnya si Lesti, please kalian itu jangan cari-cari kesalahan, apalagi kayak pembohongan publik ya. Oke guys, videonya segitu aja. Karena kalian tahu kan di situ dijelaskan bahwa menikah 2 kali itu dibolehkan. Buat kamu netizennya atau ya hatesnya si Lesti, menurut aku ya, kamu tuh nggak perlu harus nyari kesalahan orang lain. Lebih baik kamu benerin diri sendiri aja ya. Dan buat kalian jangan ikut-ikutan hatesnya si Lesti. Lebih baik kalian tuh berpikiran positif, jernih, tidak boleh menyakiti orang lain, apalagi menyakiti artis-artis yang notabene itu adalah menghibur masyarakat.
dan kita juga mempunyai hak untuk komen, tapi kita juga tidak boleh menyakiti, apalagi yang berlebihan mengatai mereka dengan yang tidak pantas. Kita juga diwajibkan untuk bersosial media dengan baik dan bijak dalam berkata yang baik. Mungkin kita bisa mengkritik, tapi kita tidak boleh mengatakan kasar kepada sang artis tersebut. Oke? Di segitu aja videonya. Intinya kita tidak boleh bersosial media dengan yang seenaknya sendiri. Kita juga punya aturan dalam sosial media. Oke, di sini saja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.